Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman semuanya, mahasiswa yang sungguh sangat kami cintai, mahasiswa yang luar biasa, mahasiswa generasi milenial yang memiliki semangat yang luar biasa untuk maju demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, ini menarik sekali di waktu ini teman-teman sudah mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan penalaran yang diselenggarakan di UNY. Tentu teman-teman seyogianya atau seharusnya tidak hanya kuliah saja, tetapi teman-teman harus mengikuti kegiatan karena dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan itu bahkan bisa meningkatkan kompetensi untuk tambahan yang itu akan sangat bermanfaat di masa-masa mendatang. Tentu ini kami sudah menerima pertanyaan teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Pertanyaannya pertanyaan yang cerdas dan milenial yang ini tidak mudah untuk dijawab, tapi kemudian kita mencoba untuk berdiskusi, untuk membahas apa yang dipermasalahkan oleh teman-teman. Walaupun ini sungguhnya bukan masalah, tetapi ini hanyalah sharing pengetahuan dan kemudian mudah-mudahan teman-teman bisa lebih terbuka cara berpikirnya untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di UNY. Karena sekali lagi kuliah tidak hanya di bangku ruang kuliah, tetapi kemudian justru kegiatan ini akan mematangkan pemikiran kalian semuanya. Nah, ini kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Pertama adalah, selamat siang Bapak, sebelumnya mohon maaf ingin bertanya, apakah kemampuan penalaran dan berpikir kritis seseorang dapat dikembangkan? Kalau bisa, bagaimana caranya? Sebab menurut pemahaman saya, penalaran seorang tergantung pada kemampuan masing-masing pribadi. Sekian, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Nah, jadi bahwa kemampuan penalaran itu sangat tergantung juga dengan pengalaman. Oleh sebab itu, teman-teman, dengan ikut kegiatan penalaran di UNY, maka kemudian kemampuan penalaran kalian akan berkembang dengan lebih baik. Nah, sehingga ini tentu mungkin ada dua kelompok mahasiswa, ada yang mahasiswa yang tekun belajar materi kuliah tetapi tidak ikut kegiatan. Ada yang kedua-duanya, ada yang mungkin malah lebih berat kegiatannya. Nah, seperti apa sesungguhnya yang paling bagus? Ya, kegiatan akademik perkuliahan, tetapi juga dengan kegiatan-kegiatan penalaran seperti ini yang Anda ikuti. Sehingga dengan semakin mungkin di dalam kegiatan itu banyak diskusi dengan teman, kadang-kadang mengundang narasumber, kemudian ikut kegiatan di perguruan tinggi lain, kemudian ada pertemuan-pertemuan ilmiah, itu akan mengasah penalaran kita sehingga sungguhnya berpikir kritis itu akan bisa dipengaruhi oleh pengalamannya. Sehingga semakin banyak pengalaman, tentu teman-teman semua akan lebih kritis cara berpikirnya. Jadi lebih memiliki inovasi-inovasi baru, kemudian memiliki solusi-solusi yang kemudian itu bahkan bisa sangat berguna untuk kehidupan di masa mendatang. Tidak hanya di kuliah. Oke, nilai bagus itu penting, tetapi kegiatan itu sangat penting. Gitu kira-kira. Kedua-duanya. Yang kedua, ini teman-teman ada pertanyaan juga ini. Selamat pagi Bapak, izin bertanya, bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri karena saya ingin ikut UKM tapi saya tidak yakin dengan kemampuan saya sendiri. Mohon pencerahannya. Nah, ini teman-teman, tentu ketika kalian itu mau mengikuti kegiatan penalaran, itu harus memilih yang paling kalian sukai. Jangan coba-coba ketika kalian itu tidak begitu suka lalu kemudian kalian memilih dan kemudian mengikut, itu bisa jadi tidak optimal. Tetapi dengan yang kalian ingin sangat sukai, kemudian kalian ikut, itu kalian bisa totalitas masuk ke situ. Gitu. Sehingga dengan aktivitas semangat, kemudian kalian juga senang sekali. Jadi bahkan mungkin kalau tidak ada pertemuan itu kalian menunggu-nunggu. Kenapa? Tidak ada undangan untuk pertemuan dari kegiatan itu. Nah, gitu. Sehingga ini tentu memilih yang paling dicintai ini sangat penting sekali. Lalu kemudian Anda itu harus melangkah. Ketika sudah menentukan pilihannya, kalian melangkahlah. Jadi melangkah dengan mantap tentunya, karena kenapa kok mantap kalian memilihnya?
Ya karena kalian sangat mencintainya. Kalau Anda mencintainya, langkahnya mantap atau tidak? Ya mantap sekali, tidak ada keraguan sama sekali. Nah sehingga teman-teman bisa mengoleksi pengalaman di situ. Nah percaya diri itu sangat ditentukan oleh kekayaan ilmu yang Anda mungkin pengalaman, kemudian juga ilmu yang Anda miliki, itu akan meningkatkan. Jadi ketika misalnya saja kalian itu suka meneliti, lalu kemudian Anda meneliti mengenai wayang kulit. Nah, kemudian Anda itu sudah memiliki background pengetahuan mengenai wayang kulit itu. Lah, kalian pasti akan memiliki apa namanya, kemampuan dan kemudian kepercayaan tinggi. Kenapa? Karena Anda memahami apa yang Anda lakukan. Begitu. Misalnya lagi ada yang penelitian mengenai mobil Eco Marathon yang dia itu dengan hanya 1 liter bensin saja itu bisa berputar-putar sampai ratusan kilometer, mungkin 300 kilometer. Tetapi dengan Anda mencintai mengenai Eco Marathon, itu kalian pasti akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Misalnya Anda ada teman lain yang bertanya Eco Marathon, pasti kalian akan sangat antusias untuk menjelaskannya. Semakin kalian memahami, itu akan memiliki kepercayaan diri yang semakin tinggi gitu. Nah, sehingga kalau begitu kepercayaan diri itu bisa dibangun, ya, jawabnya sangat ya. Gitu kira-kira. Jadi dengan pemahaman, pengalaman, banyak diskusi di unit kegiatan mahasiswa itu akan membangun seluruh kepercayaan diri Anda itu akan terbangkitkan menjadi lebih mantap gitu kira-kira. Yang ketiga, teman-teman mahasiswa yang milenial luar biasa, pertanyaannya adalah, selamat pagi Bapak, saya memiliki beberapa pertanyaan. Apakah semua mahasiswa wajib mengikuti UKM? Iya. Jadi, kenapa kok begitu? Karena eh, agar Anda itu memiliki pengalaman tambahan selain yang Anda tekuni di kuliah. Misalnya kalian kuliah apa? Bahasa Inggris. Nah, kemudian selain bahasa Inggris, Anda memiliki pengetahuan apa? Berarti mungkin tinggal di kos, hanya mungkin di perpustakaan, semua yang terkait dengan bahasa Inggris. Tentu kalian tuh hidup nanti itu di masyarakat yang itu memerlukan pengetahuan lain. Ketika kalian misalnya di bahasa Inggris, kemudian kalian ikut suatu kegiatan, misalnya penelitian, lalu kemudian kalian berinteraksi dengan mungkin lebih memahami metodologi penelitian, kemudian pengambilan sampling, kemudian pelaporan, kemudian bisa analisis statistik, kemudian bagaimana mengambil data di lapangan, tentu ini akan memperkaya pengetahuan kalian gitu. Sehingga diskusi dengan teman di unit kegiatan itu tentu akan meningkatkan tadi kemampuan Anda itu. Nah, selain pinter bahasa Inggris juga kemudian akan memiliki pengetahuan-pengetahuan lain yang bisa jadi itu akan menjadi sangu atau menjadi bekal yang akan Anda kalian gunakan untuk di kehidupan yang akan datang. Apabila saya ingin ikut sebuah UKM penelitian, apakah ada syarat tertentu seperti harus memiliki kemampuan penelitian? Tentu ini basis utamanya adalah kecintaan ya. Ketika kalian akan memiliki potensi-potensi yang sudah ada itu tentu akan menguatkan begitu. Sehingga bagaimana kalian itu misalnya ikut di penelitian ketika itu betul-betul tidak memiliki pemahaman sama sekali. Sehingga dengan Anda memiliki pemahaman mungkin ketika di SMA sudah ikut tentang mungkin karya ilmiah remaja, kemudian penelitian kecil terkait dengan mungkin tugas praktikum biologi, tugas praktikum kimia, fisika, atau mungkin sejarah yang sudah mempelajari mengenai candi, atau apapun, itu akan mendukung ini. Jadi sangat mendukung keikutsertaan kalian di penelitian ini. Sehingga ini tentu ini sangat saling mendukung, semakin menguatkan. Bolehkah saya mengikuti lebih dari satu UKM? Teman-teman mahasiswa yang luar biasa, memang Anda semuanya memiliki energi yang luar biasa. Tetapi kalian tuh fokus terhadap satu hal itu akan lebih penting. Jadi kan boleh saja mengikuti 1, 2 UKM, tetapi kalian tentu ada kewajiban kuliah. Nah, sehingga seyogianya kalian tuh mengikuti 1 UKM yang fokus, kemudian kalian selain itu juga belajar yang optimal. Semakin banyak waktu kosong bagi kalian
itu akan merugikan diri kalian sendiri. Kenapa? Kalian akan banyak menghayal, melamun, kemudian banyak hal yang negatif kira-kira. Nah, sehingga semakin banyak kegiatan kuliahnya padat, lalu kemudian kegiatan UKM-nya padat, tentu kalian akan mencoba untuk menyusun penjadwalan yang sangat rigid. Sehingga ini penting untuk pengaturan waktu. Nah, sehingga mungkin kalian sudah pernah melihat video atau apapun di YouTube dan sebagainya terkait dengan misalnya bagaimana para orang-orang sukses itu mengatur waktu, itu penting untuk diikuti. Kenapa? Karena selain kalian harus mengatur waktu dengan sangat baik, tentu ini penting. Kenapa? Karena pengaturan itu akan membuat struktur yang lebih jelas sehingga kalian akan mudah untuk menyesuaikan misalnya ada perubahan, mungkin diskusi dengan undangan baru dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak waktu kosong untuk generasi muda sangat tidak baik karena akan banyak menghayal, memikirkan hal yang negatif. Nah, ini pertanyaan keempat para mahasiswa yang budiman dan sangat milenial. Selamat siang, Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Saya ingin sekali mengikuti UKM yang ada di UNJ, tetapi di sisi lain saya juga ingin berprestasi secara akademik dan lulus tepat waktu. Untuk itu saya memiliki beberapa pertanyaan. Apakah ikut atau tidaknya kita di UKM akan berpengaruh ke nilai kuliah kita? Jawabnya bisa ya, bisa tidak. Artinya secara langsung jelas tidak, tetapi kemudian bagaimana pengaruh terhadap cara berpikir kalian itu penting sekali. Sehingga untuk bagaimana kemudian kalian berpengaruh, mungkin cara berpikirnya akan dengan diskusi di unit-unit kegiatan itu akan mempengaruhi cara berpikir kalian untuk menghadapi mungkin tugas, bagaimana kalian mengatur waktu, karena di dalam kegiatan pasti kalian kegiatannya akan secara reguler, secara teratur, tersistem itu ada. Sehingga itu akan melatih kalian untuk mengatur waktu dan juga kemudian penataan yang lain, kemudian untuk terkait dengan interaksi dengan teman dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah nantinya dengan mengikuti UKM akan dapat mengganggu prestasi belajar? Nah, ini teman-teman. Eh, Tadi kalau menurut pendapat saya bahwa semakin banyak kalian punya waktu itu kurang bagus. Sehingga dengan kegiatan UKM tadi, selain mengisi waktu tapi juga melatih cara berpikir. Gitu kira-kira. Sehingga kemudian dengan aktivitas meneliti mungkin di laboratorium yang menarik sekali. Bagi yang suka di penelitian itu tentu akan sangat menarik sekali. Bagi yang memiliki hand skill atau hand on yang tinggi, kemudian dia memiliki kemampuan untuk ngebor dan lain sebagainya, mungkin bisa merancang sebuah mungkin mobil yang kecil begitu, yang prototipe begitu. Nah, sehingga dengan kegiatan seperti itu tentu ini akan bermanfaat baik saat sekarang juga yang akan datang. Yang jelas ini tidak akan mengganggu prestasi, ya. Sebab saya khawatir jika terlalu banyak kegiatan UKM berpotensi menghambat target saya lulus tepat waktu. Sekali lagi bahwa semakin kegiatan semakin padat, maka kemudian Anda akan berusaha untuk mengatur waktu dengan baik. Lain ketika kalian itu memiliki waktu yang luang yang lebih banyak, maka kemudian Anda mau baca buku literatur misalnya, kemudian Anda tunda lagi. Kemudian akan baca lagi, tunda lagi. Kenapa kok ditunda? Anda merasa punya banyak waktu. Dengan Anda banyak kegiatan, tentu Anda akan mengatur diri bahwa oh ya saya besok harus menyelesaikan kegiatan penelitian di UKM penelitian. Kalau begitu berarti saya harus mengatur seperti ini waktunya. Saya harus belajar karena waktu kalau mungkin teman-teman pasti sangat hafal dengan istilah waktu adalah uang itu, sehingga penting. Ini maknanya bahwa waktu itu sangat penting gitu kira-kira. Waktu itu sangat penting untuk kita gunakan seoptimal mungkin, begitu kira-kira. Nah, kemudian teman-teman ini ada pertanyaan terakhir nomor 5. Selamat sore Pak, izin bertanya bagaimana tips memilih UKM agar cocok dengan kita sehingga membawa manfaat masa depan. Dan apakah UKM yang kita ikuti harus sesuai dengan jurusan yang sedang ditempuh. Nah, ini. Jadi, untuk memilih UKM tidak ada UKM itu yang baik maupun buruk. Artinya
UKM satu lebih baik dengan UKM lain, tidak ada seperti itu. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dibandingkan, karena sesuatu yang berbeda. Nah, sehingga pemilihan UKM ini teman-teman harus ditentukan dengan minat masing-masing tadi. Jadi kalau misalnya yang terkait dengan tadi, keahliannya itu dia ngebor, kemudian menyolder, berarti cocok untuk yang teknologi misalnya. Kemudian meneliti di laboratorium, berarti cocok untuk UKM penelitian. Oh, ternyata menulisnya bagus, sesuatu yang mungkin bisa mewawancarai, bisa kemudian istilahnya merangkum sesuatu cerita hasil dari wawancara menjadi sebuah berita. Oh, berarti cocok dengan untuk masuk ke ekspresi. Nah, kemudian kan ada juga magenta yang itu radio. Oh, komunikasi secara akademik. Sehingga kemudian untuk sosialisasi terhadap hal-hal yang penting terkait dengan kegiatan kuliah, mungkin juga kegiatan yang positif, itu dapat dilakukan dengan radio yang magenta yang ada di UNJ. Makanya ini tentu ini sangat ditentukan oleh minat ini. Jadi tidak ada UKM satu lebih baik dari yang lain. Tidak boleh dibandingkan. Tetapi Anda paling suka ikut UKM apa? Gitu kira-kira. Dengan semangat tinggi, dengan tadi senang tadi, cinta tadi, maka kemudian senang untuk melakukan. Dengan senang itu keberhasilannya akan lebih tinggi. Orang yang suka misalnya mungkin membaca buku. Nah, dengan membaca kemudian akan menulis lagi mungkin pengalaman-pengalamannya dalam bentuk buku-buku kecil yang mungkin akan bisa diterbitkan. Nah, itu tentu akan menghasilkan sesuatu yang produktif. Nah, gitu. Dan apakah UKM yang kita ikuti harus sesuai dengan jurusannya? Tidak, tidak harus. Jadi misalnya begini, oke lah mungkin dari jurusan matematika. Lalu kemudian apakah tidak boleh toh mengambil UKM Magenta yang radio itu? Boleh sekali, sangat boleh sekali. Kemudian yang dari prodi kimia, kemudian mengambil mungkin teknologi, boleh sekali. Kenapa? Karena di bidang rekayasa teknologi itu juga memerlukan kimia, gitu kira-kira. Jadi kemudian lagi, apakah cocok toh mungkin orang ekonomi itu di rekayasa teknologi? Sangat cocok. Kenapa? Karena akhirnya nanti teknologi itu harus mungkin pasarkan kemudian kepada masyarakat. Tentu itu memerlukan mungkin public relation yang lain sebagainya, sehingga itu akan saling terintegrasi begitu. Nah, sehingga ini tentu dari uraian yang kami sampaikan, teman-teman bisa merangkumnya dalam bentuk satu. Pertama, bahwa ternyata motivasi itu akan mempengaruhi capaian yang kita peroleh. Yang kedua, semakin cinta terhadap sesuatu, bila kita melakukannya, itu akan kita lakukan dengan semangat, tanpa merasa lelah, tanpa merasa bosan, sehingga akan memperoleh capaian yang lebih baik. Yang ketiga, generasi muda tidak boleh hanya berada di bangku kuliah tanpa ada kegiatan ekstra yang kemudian itu akan membantu cara berpikir, membantu meningkatkan pengalaman, kemudian akan meningkatkan literasi terhadap sesuatu yang akan lebih integrated dan juga komprehensif, yang itu akan bisa membantu kehidupan atau istilahnya sebagai untuk memecahkan masalah di kemudian hari. Yang keempat, tentu ini melangkah lebih penting. Jadi artinya ketika sudah ada memutuskan pilihan UKM apa, tentu kemudian melangkah dan kemudian seyogianya harus ada target tertentu agar kemudian ini bermakna bagi kalian pribadi, juga bagi UNY dan juga bagi masyarakat. Nah, demikian teman-teman mahasiswa yang milenial dan juga inovatif, cerdas, dan bersemangat uraian saya di saat ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap jaga diri karena ini COVID-19 yang masih merajalela, sehingga Anda harus menghadapi COVID ini tidak dengan ketakutan, tetapi kemudian selalu waspada. Gunakan masker setiap saat. Jangan pandang bahwa itu yang kamu hadapi adalah teman atau saudara, tetapi masker selalu Anda gunakan dengan baik. Kemudian hand sanitizer untuk mematikan virus-virus yang ada di tangan. Mungkin tangan kalian memegang pintu, memegang meja,
yang mungkin itu ada satu virus di situ, dengan hand sanitizer maka kemudian akan mati. Kita jaga tetap kesehatan kita, semoga kalian semua tetap sehat, untuk selamat juga kuliah di UNY. Selamat datang para intelektual muda, semoga kalian menjadi generasi penerus yang luar biasa untuk menggantikan kami-kami yang sudah lebih senior ini. Semoga perjuangan kalian mencapai target yang optimal, kemudian dapat mengembangkan kampus yang luar biasa. Anda dapat mengembangkan diri menjadi manusia yang inovatif, kreatif, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Anda mampu untuk menjadi manusia yang mandiri. Saya kira apa yang kami sampaikan cukup sekian. Banyak salah, mohon maaf. Tetap semangat, mahasiswa milenial. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Matur nuwun.